live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Beliau berkata, qama Musa khatiban ala bani Israil. Suatu hari Nabi Musa AS berkhutbah, memberi wejangan di hadapan Bani Israel, wejangan yang sangat merasuk hati-hati mereka, sehingga mereka terpesona dengan wejangan Nabi Musa AS. Faqila lahu, maka ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa karena kagum dengan wejangan Nabi Musa. Maka ditanyalah Nabi Musa, Man a'lamun nas? Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di antara manusia? Maka Nabi Musa berkata, Ana. Nabi Musa berkata, saya adalah orang yang paling berilmu. Tentunya Nabi Musa AS tidak bermaksud untuk sombong sama sekali, tapi dia memberitahukan sekedar yang dia tahu, karena di zaman itu orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Musa, yang dipanggil oleh Allah untuk diberi wahyu, diberi Taurat, diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, saya. Ternyata Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atabahullah idh lam yaruddal ilma ilaihi. Maka Allah pun menegur Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Harusnya Nabi Musa berkata, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Maka fa auha ilaihi, maka Allah beri wahyu kepada Nabi Musa, bala abdun min ibadi bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Ketahuilah Musa, justru ada seorang dari hambaku yang dia punya ilmu lebih daripada engkau. Lokasinya di tempat pertemuan dua lautan. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi kaifa sabilu ilaihi? Ya Rabbku, bagaimana cara aku untuk menemuinya? Maka Allah menjelaskan, ambillah seekor ikan, letakkan di keranjang, lalu pergilah membawa ikan tersebut. Kapan kau kehilangan ikan tersebut, maka kau akan bertemu dengannya, maka ikutilah dia. Maka Nabi Musa AS segera berangkat untuk mencari hamba yang soleh tersebut, yaitu Nabi Khadir AS, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Kata Nabi Musa kepada fatahu, yaitu kepada pembantunya. Pembantunya tersebut adalah Yusha bin Nun alaihissalam, yang nantinya akan menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu dia murid Nabi Musa, maka diajak muridnya untuk berjalan mencari Nabi Khadir. Nabi Musa berkata, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku akan terus berjalan dan terus berjalan sampai aku bertemu dengan tempat bertemunya dua lautan. Au amdhiya huquba. Kalau aku tidak bertemu, aku akan tetap berjalan meskipun puluhan tahun. Lihatlah bagaimana semangat Nabi Musa untuk mencari ilmu. Akhirnya, singkat cerita, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala antu'allimani mimma 'allimta rusyda? Wahai Khadir, bolehkah aku mengikuti engkau? Nabi Musa meminta, bukan memerintah. Dia mengatakan, bolehkah aku mengikuti engkau agar kau mengajarkan kepadaku ilmu yang lurus yang kau diajarkan oleh Allah kepadamu? Nabi Khadir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Wahai Musa, kau tidak akan sabar kalau ikut aku. Bagaimana kau bisa sabar atas perkara yang kau tidak ketahui? Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Wahai Khadir, kau akan dapati aku insyaallah sabar dan aku tidak akan menentang segala urusanmu. Ini kisah singkat menceritakan bagaimana semangatnya Nabi Musa untuk mencari ilmu kepada Khadir. Siapa Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam termasuk dari ulul azmi minar rusul, yaitu rasul-rasul, 5 rasul terbaik
di antara Nabi Musa alaihissalam. Kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Nabi Khadir. Nabi Musa alaihissalam, dialah yang Allah puji dengan mengatakan wa kana indallahi wajiha. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah. Nabi Musa alaihissalam yang Allah perhatikan dia sejak kecil, yang Allah berkata wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku berikan rasa cinta dariku kepadamu wahai Musa, sehingga orang yang melihatnya senang dengan Nabi Musa karena Allah lemparkan rasa cinta kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang pernah berdoa kepada Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu ayukadzibun. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, Harun saudaraku, dia lebih pintar ngomong daripada saya. Utuslah dia menjadi seorang rasul untuk membenarkan aku. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah dalam doa yang panjang, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun pembantuku untuk menemaniku untuk berdakwah kepada Firaun. Ya, dan Allah kabulkan doanya langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh doamu telah dikabulkan. Subhanallah, ada seorang jadi rasul gara-gara permintaan adiknya. Dialah siapa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa berdoa, ya Allah, angkat Harun jadi rasul. Allah langsung kabulkan ketika itu. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan tinggi Nabi Musa alaihissalam. Banyak di antara kita berdoa agar anak-anaknya soleh, belum tentu dikabulkan. Agar istrinya soleha, belum tentu dikabulkan. Nabi Musa bukan berdoa agar Harun jadi soleh, agar Harun jadi rasul. Allah langsung kabulkan. Saya ingin menjelaskan bagaimana kedudukan tinggi Nabi Musa alaihissalam dengan kesepakatan para ulama. Dialah Nabi Musa yang dijuluki dengan Kalimullah, Nabi yang pernah diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan daripada nabi-nabi yang lainnya. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala yang ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat perintah 50 waktu solat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di langit kelima, dia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Irji ila rabbik," kembalilah kepada Rabbmu. "Fatlub minhul takhfif," mintalah keringanan dari Allah. Sungguhnya inna ummataka la tutiku dzalik, umatmu tidak akan mampu untuk solat 50 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik lagi, minta keringanan, turun lagi, Nabi Musa nasihati lagi, minta lagi keringanan, naik lagi, turun lagi, sampai akhirnya tinggal 5 waktu sehari semalam. Ini karena jasa Nabi Musa alaihi salam yang sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat mulia. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, beliau tidak butuh ilmu lagi, karena ilmu yang beliau butuhkan untuk mengatur Bani Israel sudah cukup. Tetapi ketika beliau mendengar ada ilmu lain yang belum beliau tahu, maka beliau semangat untuk mencari ilmu tersebut. Padahal yang dia cari ilmu adalah orang yang di bawah dia, Nabi Khadir, di bawah Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Khadir, maka Nabi Khadir berkata, "Ya Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah, la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamani Allah, la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan engkau tidak tahu. Ini yang membuat Nabi Musa ingin belajar ilmu tersebut, padahal ilmu tersebut tidak wajib bagi Nabi Musa. Sehingga dia rela untuk berjalan jauh, bersafar, rihlah, melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Khadir alaihi wassalam. Kenapa kata para ulama? Karena Nabi Musa bahagia kalau tambah ilmu. Nabi Musa senang kalau dapat ilmu yang lebih tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepadanya. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Allah perintahkan untuk minta tambahan dalam Al-Qur'an kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan Nabi SAW ketika salat subuh selesai, yang pertama beliau doa adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Bagaimana tidak agung sementara Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sungguhnya menuntut ilmu adalah wajib
bagi setiap muslim. Bagaimana tidak agung sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi tidak berkata siapa yang berjalan menuju masjid, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang berjalan untuk bersilaturahmi, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang berjalan untuk umrah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Padahal semua ibadah itu mengantarkan kepada surga. Namun Nabi mengkhususkan siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kata para ulama, karena jalan terbaik, termudah untuk meraih surga adalah dengan menuntut ilmu. Bagaimana bisa demikian? Karena dengan menuntut ilmu, kita tahu mana pintu-pintu kebaikan untuk kita masuki pintu-pintu tersebut. Dengan menuntut ilmu, kita tahu mana pintu-pintu keburukan untuk kita jauhi. Dengan menuntut ilmu, kita tahu mana skala prioritas yang kita lakukan. Mana yang lebih utama, mana yang kurang utama. Karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas. Dengan menuntut ilmu, maka cakrawala kebaikan ada di hadapan kita. Lihat sekarang banyak orang tidak menuntut ilmu, meninggalkan menuntut ilmu, sibuk dengan ilmu dunia, lupa dengan ilmu agama. Bisa jadi dia proses kalau dalam urusan akhir dunia, bisa jadi dia adalah seorang profesor. Tapi kalau kita tanya tentang ilmu agamanya, yang penting buat dia mungkin masih TK. Bahkan tidak ada levelnya sama sekali karena dia tidak perhatian sama ilmu agama sama sekali. Ilmu yang akan menyelamatkan dia di dunia maupun di akhirat, dia tidak memperdulikannya. Ilmu yang wajib untuk dia tuntut untuk bisa memperbaiki ibadahnya, perbaiki akidahnya, tidak dia pedulikan. Sementara Nabi mengatakan untuk ilmu agama hukumnya adalah wajib. Oleh karenanya seorang, lihatlah di zaman sekarang betapa banyak orang menolak syariat, menolak hadis yang sahih, menerima hadis yang palsu, mengejek syariat Allah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu, sehingga berbicara tanpa ilmu. Lihatlah kalau sudah bicara agama, orang berbicara semua orang mau ngomong seenaknya. Kenapa? Tanpa ilmu dan tidak peduli apa yang dia bicarakan. Dia lupa bahwasanya semua yang dia utarakan tentang agama Allah akan ada hisabnya pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menuntut ilmu dan menambah ilmu kita sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, maka seorang muslim hendaknya menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu. Tidak semua ilmu agama wajib. Di sana ada ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah yang tidak wajib bagi setiap muslim seperti ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, ilmu usul tafsir, ilmu bahasa Arab yang begitu detail, maka tidak wajib bagi setiap muslim. Adapun ilmu yang wajib bagi setiap muslim ada dua model. Pertama, ilmu-ilmu dasar yang membenahi akidahnya agar dia tidak terjerumus dalam kesyirikan, agar dia bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa beribadah dengan baik, tentang rukun iman secara mendasar. Itu ilmu wajib baginya. Yang kedua, ilmu yang wajib baginya adalah ilmu terkait dengan pekerjaan yang ingin dia geluti. Kalau seorang ingin berdagang, paling tidak dia belajar tentang ilmu fikih muamalah, tentang dagang agar dia tahu mana yang halal, mana yang riba. Kalau dia tidak tahu bagaimana dia mau menghindari riba, sementara definisi riba dia pun tidak tahu. Kalau dia menikah, maka hendaknya dia belajar fikih nikah sehingga dia tahu mana kewajiban suami dan mana kewajiban istri. Betapa banyak orang menzalimi istrinya karena dia tidak tahu kewajibannya sebagai seorang suami, dan betapa banyak istri membangkang kepada suaminya, tidak tahu apa kewajiban istri kepada suami. Banyak anak-anak diabaikan, tidak diperhatikan karena suami tidak tahu kewajibannya terhadap anak-anak. Banyak orang menjatuhkan cerai kepada istrinya tanpa dia sadari karena tidak pernah belajar fikih cerai. Kalau orang ingin umrah maka belajar fikih umrah. Orang ingin haji belajar fikih haji. Jika tidak wajib baginya. Ini namanya ilmu wajib yang hendaknya dipelajari bagi setiap orang. Bagaimana cara belajar? Bisa dengan menghadiri majelis ilmu, cari pengajian-pengajian. Kita beribadah sebagaimana seorang baca Al-Quran dia merasa beribadah, sebagaimana seorang ketika umrah dia merasa beribadah. Dia berjalan masuk ke masjid, duduk mendengarkan ta'lim, sungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar fikih, belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak, belajar adab. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara menuntut ilmu adalah dengan membaca buku.
Membaca buku agama, ambil buku tafsir dibaca, ambil buku fikih dibaca. Sisihkan waktu untuk membaca sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang buat kita bahagia. Sisihkan waktu. Kita sibuk dengan membaca berita-berita dunia, tiada hentinya, waktu habis terbuang 2 jam, 3 jam, 4 jam. Terkadang bukan manfaat yang kita dapatkan, bahkan hanyalah kemaksiatan yang kita lihat atau kebencian yang kita tanamkan, hanya buang-buang umur tidak pada tempatnya. Oleh karenanya seorang sisihkan waktu untuk membaca buku. Kalau tidak kuat baca buku yang panjang, baca buku yang ringkas-ringkas, tapi pilih buku yang bagus. Di antara cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Kalau dia sudah baca, dia tidak paham, segera bertanya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang ahli jika kalian tidak mengetahui. Sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, inna min asyratis saah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl, ilmu diangkat dan kebodohan tersebar di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejahilan dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.